Perkenalkan, nama saya Valeria. Nah, pada hari ini saya punya satu cerita nih buat teman-teman semua. Judul ceritanya adalah Si Katak yang Tidak Bersyukur. Yuk didengerin ceritanya. Pada suatu hari, hiduplah seekor katak kecil yang memiliki warna pink di bagian punggungnya. Pada saat itu, dia berjalan di pinggir kolam dan melihat ada segerombol katak yang melihatnya dengan tatapan aneh. Kemudian, katak-katak itu berkata kepada katak kecil, "Hei, katak kecil, kenapa kamu berbeda dengan kita? Harusnya kan punggungmu itu berwarna hijau, bukan berwarna pink. Sudah, jangan bermain dengan kita-kita." Kemudian, mengetahui hal itu, katak kecil menjadi kaget. Kemudian katak berlari pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, katak kecil itu bercermin dan melihat bahwa warna punggungnya itu berwarna pink. Kemudian, katak kecil itu berkata dengan sedih, "Kenapa aku berbeda? Kenapa punggungku berwarna pink? Harusnya kan berwarna hijau." Keesokan harinya, katak kecil itu berjalan dengan murung di tepi kolam. Dia sedang mencari ide apa yang harus dia lakukan untuk menutupi punggungnya yang berwarna pink ini. Kemudian, katak kecil itu melihat ada satu semak-semak yang sangat lebat berdaun hijau. Kemudian, katak kecil itu mempunyai ide. Dia mengambil dedaunan, menumbuknya dan memasukkan air, kemudian menempelkan daun itu ke punggungnya. Setelah itu, katak kecil itu berkata dengan senang, "Akhirnya aku bisa bermain dengan teman-teman lagi. Aku tidak akan dikatai berbeda lagi. Yeay!" Keesokan harinya, katak kecil itu berjalan dengan percaya diri di tepi kolam. Katak kecil itu melihat ada katak yang kemarin mengejeknya. Katak lain itu melihat katak kecil dengan tatapan kaget sekaligus kagum. Dan katak itu berkata, "Wow, inikah kau sekarang, katak? Hebat sekali dirimu. Besok kamu boleh bermain dengan kami. Kami tunggu kehadiranmu besok. Dadah." Kemudian katak kecil itu berkata dengan senang, "Iya nih, besok aku akan bermain dengan kalian. Dadah." Tapi malang nasibnya. Hari yang cerah ceria berubah menjadi mendung, kemudian hujan. Katak-katak lain berlarian ke tepi teratai untuk berteduh. Tetapi saking kagetnya, katak kecil hanya menatap ke langit dan merasakan bahwa daun-daun yang ada di punggungnya perlahan-lahan menghilang. Setelah mengetahui hal itu, katak kecil kemudian berlari pulang ke rumah sambil menangis. Tetapi keesokan harinya, katak kecil itu kembali menumbuk daun, mencampurkannya dengan air, dan memasukkannya ke dalam punggungnya. Dia tidak putus asa. Dia kembali melakukannya. Ketika hujan melunturkan daun-daun itu, dia kembali memasangkan daun itu. Terus. Tiba saatnya ketika dia lelah melakukan semuanya itu. Katak kecil itu berjalan dengan lesu pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia duduk di depan rumah sambil merenung.
Kenapa aku berbeda dari yang lain? Aku lelah. Aku lelah melakukan semuanya ini. Aku hanya ingin dianggap sama oleh mereka. Apa salahku sampai aku harus berbeda seperti ini? Kemudian datanglah seekor katak yang sudah tua sekali. Dan katak itu adalah nenek dari katak kecil. Kemudian nenek katak itu menghampiri katak kecil dan berkata, "Nak, mengapa kamu bersedih?" Lalu kata-kata kecil, "Nek, aku terus-terusan dikatai berbeda. Aku lelah. Aku tidak mau berbeda lagi." Kata-kata kecil. Kemudian kata nenek katak, "Nak, kamu itu unik dan kamu itu berbeda dari yang lain. Harusnya kamu itu bangga. Kamu tidak boleh menutup-nutupi keunikanmu seperti itu. Nenek yakin kamu akan bersinar pada saatnya." Lalu kata-kata kecil, "Benarkah, Nek? Kalau nenek yang bilang seperti itu, aku akan berusaha. Aku akan berusaha tidak menutupi keunikanku lagi. Aku akan berusaha bersinar, meskipun dengan keadaanku seperti ini. Aku harus bisa. Aku pasti bisa. Terima kasih ya, Nek. Dadah." Dan cerita pun berakhir. Teman-teman, pesan moral dari cerita ini adalah sebuah perbedaan bukanlah suatu hal yang harus kita sesali. Tetapi kita harus bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan juga jangan menganggap perbedaan adalah sebuah hal yang buruk. Karena sebuah perbedaan itu merupakan anugerah dari Tuhan. Nah, teman-teman, ceritanya berakhir sampai di sini. Sampai bertemu di cerita saya yang lain lagi. Dadah!